Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NIM 220201070602 dari Prodi Manajemen Fakultas Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Bisnis Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sebuah bisnis intelligence dan berikan contoh aplikasinya. Nah, di sini bahwa bisnis intelligence merupakan sebuah profesi yang bertugas mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan bisnis sehingga dapat membantu perusahaan menghasilkan keputusan yang tepat. Nah, di mana hasil akhir dari proses tersebut meliputi kebutuhan industri, gambaran keuntungan, strategi pemasaran yang tepat, dan mengambil ketetapan lainnya. Nah, di mana proses pengolahan dan pengumpulan data ini kemudian dilakukan oleh BI dengan bantuan bahasa pemrograman khusus. Umumnya bahasa yang digunakan dalam bisnis intelligence adalah SQL dan R. Nah, di mana format yang digunakan untuk hasil proses aplikasi bisnis intelligence ini adalah berupa dashboard, table, report, dan grafik. Nah, kemudian apa saja sih contoh yang ada di dalam BI ini? Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari aplikasi BI. Yang pertama ada Google Data Studio, layanan gratis yang bisa digunakan untuk menampilkan hasil olah data. Nah, aplikasi ini bisa berintegrasi dengan produk-produk Google lainnya sehingga akan memudahkan proses pengerjaan. Nah, kemudian ada Domo, di mana ini merupakan salah satu software yang terkenal dari aplikasi BI. Nah, aplikasi ini banyak dipilih karena fiturnya dan kemudahan akses yang dimilikinya. Nah, software ini juga dapat memudahkan pengolahan data menjadi dashboard yang menarik sehingga lebih mudah untuk dipahami. Kemudian ada Tableau. Nah, Tableau ini software bisnis intelligence merupakan sebuah aplikasi yang unggul dalam tampilan dashboard yang dapat disusun secara interaktif. Kemudian, data yang diolah akan ditampilkan ke dalam berbagai jenis view. Umumnya, software ini digunakan untuk data yang membutuhkan implementasi dan kepentingan user sebagai prioritas pertamanya. Nah, kemudian ada Power BI. Nah, untuk Power BI sendiri, software ini memiliki Microsoft yang dikhususkan untuk memudahkan pengguna untuk mengolah dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Nah, untuk software ini memiliki 3 jenis konsep yang digunakan untuk pengoptimalan pekerjaan, yaitu dashboard, report, dan dataset. Nah, setiap fitur yang ditawarkan memiliki kelebihannya masing-masing. Kemudian, jelaskan langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Nah, yang pertama, mendapatkan Power BI. Nah, untuk mendapatkannya, kita melakukan Power BI di desktop, unduh, kemudian install aplikasi desktop untuk pengembangan laporan lokal. Kemudian untuk layanan Power BI, akses layanan berbasis web melalui browser untuk berbagi laporan dan kolaborasi. Nah, kemudian untuk menghubungkan ke sumber data, di mana kita di sini bisa pilih jet data di Power BI desktop atau layanan web, kemudian pilih jenis sumber data seperti Excel, database, SQL, layanan cloud, dan lain-lain. Kemudian masukkan detail koneksi dan autentikasi. Kemudian pilih tabel atau data yang ingin kita import. Kemudian membersihkan data dan mengubah data. Nah, gunakan Power Query Editor untuk membersihkan dan mengubah data, kemudian hapus kolom yang tidak perlu, ubah tipe data atau gabungkan data dari beberapa sumber, kemudian membuat langkah transformasi data yang akan direkam dan diterapkan setiap kali data diperbarui. Kemudian ada membuat model data, kemudian ada membuat laporan dan visualisasi. Nah, apa perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau? Nah, di mana
BI dan Tableau ini adalah dua alat business intelligence yang populer digunakan untuk visualisasi data dan analisis bisnis. Nah, keduanya ini memiliki peran yang sama, tujuan yang sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan penting dalam penggunaannya, baik itu dari segi fitur kemudahan, biaya, dan target penggunaannya. Kemudian, aplikasi business intelligence penting dalam sebuah perusahaan. Nah, jawabannya adalah business intelligence sangat penting dalam sebuah perusahaan BI, di mana BI membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Nah, tanpa BI ini, perusahaan dapat berisiko membuat keputusan yang hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman masa lalu, yang bisa saja tidak relevan dan dengan kondisi pasar saat ini. Kemudian jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Nah, Tableau ini pertama kita persiapkan data. Nah, sebelum menggunakan Tableau, pastikan memiliki data yang akan digunakan seperti file Excel, database, Google Sheet, atau sumber data lainnya. Kemudian buka Tableau dengan hubungkan data seperti buka aplikasi Tableau di desktop dan Tableau publik. Nah, kemudian pilih connect, lalu pilih sumber data misalnya Excel, Google Sheet, dan sebagainya. Kemudian klik file atau database yang ingin digunakan, lalu Tableau akan menampilkan preview datanya. Kemudian pilih dan susun data, di mana melakukan pembersihan data jika diperlukan. Kemudian gabungkan beberapa tabel jika diperlukan. Kemudian masuk ke set untuk membuat visualisasi. Nah, di sini dijelaskan, klik tab set 1 untuk memulai membuat visualisasi. Kemudian di sisi kiri terdapat dua jenis data, di mana dimension termasuk kategori data kualitatif seperti nama, produk, wilayah, dan tanggal. Kemudian ada measure, di mana data kuantitatif seperti jumlah penjualan, laba, dan kuantitas. Nah, drag and drop dimension ke kolom dan measure ke row atau sebaliknya. Kemudian pilih jenis visualisasi. Nah, Tableau otomatis memilih jenis chart. Kemudian bisa menggantinya di Show Me, bisa pilih panel di kanan, pilih grafik seperti bar chart, view chart, line chart, map, scatter plot, tree map, dan lain-lain. Kemudian tambahkan filter, warna, label, dan tooltip. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.